Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai form di bahasa pemrograman PHP. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah penggunaan formulir atau form. Yang kedua ada form get, metode get. Yang ketiga ada form, metode post. Dan yang terakhir ada validasi form. Nah, PHP form itu sendiri adalah salah satu fitur PHP yang paling kuat adalah cara untuk menangani formulir HTML. Nah, konsep dasar yang penting untuk dipahami adalah bahwa setiap elemen formulir akan secara otomatis tersedia untuk script PHP tersebut. Nah, formulir adalah dasar bagaimana suatu sistem dibangun dari membuat suatu data, mengubah data, menghapus data, dan melihat data. Oke, langsung saja kita prakteknya. Yang pertama, kita membuat sebuah formulir atau form. Nah, pada praktek kali ini saya membuat sebuah formulir dengan HTML sederhana pada file yang sudah kita buat. Ini adalah sebuah contohnya. Itu ada HTML, kita buat HTML judulnya, terus kita buat judul lagi di halamannya. Terus ini ada formnya, itu apa saja yang isinya. Itu ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya. Nah, di sini cuma ada 4 aja datanya. Dan setelah selesai kita buat, maka hasilnya bisa dilihat. Ini hasilnya, ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Nah, agar formulir ini bekerja, kita harus menambahkan atribut action dan metode. Nah, action itu sendiri adalah atribut untuk mengarahkan formulir akan dikirim kemana. Nah, isinya juga bisa URL ataupun nama file. Nah, kalau metode sendiri itu adalah atribut untuk memerintahkan data dikirim via get, itu dari data di URL ataupun post, data yang tidak akan ditampilkan. Seperti contoh berikut ini. Kalau misalkan kita sudah buat tadi formnya, nah kita tinggal tambahkan actionnya, itu kita akan mengirimkan kemana, ataupun bisa berupa URL ataupun nama file. Sedangkan untuk metodenya itu kita kirim via get ataupun via post. Nah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai formulir get. Nah, metode get itu biasa digunakan untuk form yang field atau inputnya sedikit atau programmer ingin menampilkan data yang dikirim pada URL. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika kita mengirimkan ataupun mengisi sebuah data di formulir ini, maka website tersebut setelah disubmit maka akan muncul di nah ini akan muncul data yang telah disubmitkan. Sekarang kita formulir get, tampilkan data yang sudah dikirim ke halaman websitenya. Tapi sebelum itu kita harus buat file PHP-nya terlebih dahulu. Nah, karena kita beri action ke file yang sama, maka kita tambahkan script untuk handling yang datanya pada file yang sama juga. Nah, karena filenya sama, maka kita harus membuat script kondisi, jadi akan tampil bila ada data yang dikirim saja. Nah, kita tinggal tambahkan kondisi dengan fungsi isSet. Ini fungsinya.
php if is set. Nah, formulir get, karena sudah ditambahkan scriptnya untuk handling data formulir yang dikirimkan, maka data akan langsung tampil sini. Nah, data yang table ini dia akan mengarahkan ke subdomainnya, ini akan berubah ketika disubmitkan. Berikutnya mengenai formulir post. Nah, metode post biasa digunakan untuk form yang file atau inputnya banyak atau programmer tidak ingin menampilkan data yang dikirim pada URL-nya. Nah, sekarang yang tadi kita sudah buat action itu from maksudnya metodenya itu tadi get, kita gantikan dengan metode postnya. Begitupun juga dengan di script PHP yang tadinya awalnya get, kita ganti dengan post, formulir post. Dan setelah kita membuatnya, maka datanya pun akan langsung tampil, dan data yang ada di subdomain ini tidak akan tampil pada di URL-nya. Oke, selanjutnya sekarang kita membuat sebuah sebelumnya saya akan tunjukkan mengenai metode get dan postnya, karena sini saya sudah membuatnya metode getnya juga postnya. Untuk sebagai contohnya saya akan tampilkan. Oke, ini metode getnya, ini nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, data-datanya, ini script PHP-nya, ini juga untuk menampilkannya. Oke, sekarang kita sudah save, kita ke browser untuk menampilkan. Nah, ini sebagai contohnya, coba saya refresh terlebih dahulu. Nah, ini submitnya sudah saya submit. Oh bentar, saya isi terlebih dahulu nama saya, tanggalnya, jenis kelamin, alamat, giring. Nah, setelah saya submit, maka dia akan muncul hasil inputnya, dan juga pada di URL ini dia akan berubah. Nah, ketika saya akan mengganti, untuk metodenya ini adalah post, dan juga pada script PHP-nya. Bentar. Oke, kita save. Nah, kita coba refresh lagi, kita masukkan data-datanya. Nah, dia akan muncul, tapi di URL ini dia tidak akan menampilkan data yang sama seperti get tadi. Itu mengenai formulir, metode get, dan juga metode post. Nah, sekarang kita ke bagian validasi form. Nah, kita sudah dapat handling form yang tadi. Sekarang coba untuk menambahkan beberapa modifikasi dengan validasi form sesuai dengan kebutuhan. Nah, coba dengan kondisi jika ada field yang tidak terisi, maka akan menampilkan teks informasi seperti ini. Selanjutnya, setelah sebelumnya kita menanyakan kondisi dan variabel yang kita inginkan,
kita tinggal tampilkan data form yang telah kita buat. Nah, setelah dibuat, maka akan muncul seperti ini. Kalau misalkan jika ininya atau formnya tidak diisi semuanya, maka dia akan menginputkan tidak tampil pada gambar berikut. Nah, jikapun kalau misalkan kita mengisi dan ada form yang tidak diisi lainnya, maka dia akan menampilkan seperti gambar berikut. Kesimpulannya, form itu penting kita pelajari karena sebagai dasar mengelola data. Kita dapat menggunakan metode post atau get sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagai contoh untuk validasi form, saya akan tunjukkan. Ini saya sudah membuatnya form. Ini saya sudah membuat ada nama ini harus diisi juga. Ada merek ini sebagai contohnya. Juga ada RAM, SSD, tanggal pembelian, jam pembelian, note ataupun catatan. Nah, jika diinputkan value, maka dia akan, ketika tidak diisi, maka dia akan menampilkan nama harus diisi, merek harus diisi, dan lainnya. Oke, sudah. Sekarang kita coba di browsernya. Kita coba. Coba isi ininya, nama saya, mereknya tadi apa, terus RAM-nya berapa, SSD-nya tadi berapa, tanggalnya berapa. Misalkan ini saya isi, ini jam pembelian saya nggak isi, notnya juga saya nggak isi. Coba kita inputkan. Nah, dia akan menampilkan jam pembelian ini harus diisi, begitupun juga mengenai notnya ini harus diisi juga, biar nantinya bisa diinputkan di sini. Itu saja mengenai validasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.